Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pemrosesan sinyal suara. Perkenalkan, nama saya Arya Aranta. Saya dosen pengampu mata kuliah ini yang insya Allah akan menemani teman-teman selama perkuliahan dan pembelajaran pemrosesan sinyal suara. Sebelum kita mulai, ada sedikit informasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu dikarenakan jumlah peserta mata kuliah pemrosesan sinyal suara melebihi dari kapasitas, yaitu 25 orang. Maka untuk minggu depan akan ada pembagian kelas menjadi kelas A dan kelas B, dan salah satunya akan bersama saya dan satunya lagi akan bersama Bapak Profesor Dr. Engineering IGD Pasek Sutawijaya STMT. Nah, untuk kedepannya kita tunggu informasi selanjutnya dari Prodi ya. Baik, kita akan mulai untuk pembahasannya, yaitu di pertemuan pertama ini kita akan sedikit ini ya, bernegosiasi terkait dengan RPS dan RTM yang telah dirilis di Braja. Jadi di sana teman-teman akan mendapatkan informasi terkait perkuliahan ini ke depannya akan seperti apa, begitu. Nah, apakah perkuliahan ini akan full daring atau tidak ada di sana dan akan kita bahas pada saat pertemuan tatap muka melalui Zoom. Nah, untuk yang saat ini yang akan kita bahas adalah poin-poin pentingnya saja. Untuk perkuliahan ini kita akan menggunakan beberapa aplikasi, yaitu yang pertama adalah Zoom seperti media yang kita gunakan. Lalu ada YouTube. Nah, YouTube ini untuk menonton secara offline setiap pertemuan yang telah dilakukan. Lalu ada Spider. Spider ini digunakan untuk proses coding dari aplikasi yang akan kita buat bersama. Lalu yang berikutnya ada WhatsApp. WhatsApp untuk chat atau pesan yang sangat mendesak, teman-teman bisa WA ke saya, insya Allah langsung saya balas, atau dengan dosen yang mengampu atau dengan Pak Pase nanti apabila teman-teman masuk ke kelasnya beliau. Lalu kita akan menggunakan sistem informasi akademik. Nah, yang wajib adalah yang SIA. Yang SIA ini minimal kehadiran teman-teman adalah 75%. Jadi kalau di bawah itu kami juga akan ini ya, memiliki peraturan atau menegakkan peraturan di mana di bawah 75% kehadiran tidak dapat mengikuti UAS. Nah, jadi teman-teman tolong setiap pertemuan harus selalu melakukan presensi begitu. Nah, ketika kita berbicara ujian, penilaiannya akan seperti apa di mata kuliah ini? Yang pertama, kuliah ini akan menggunakan penilaian 50% dari UAS, 30% dari UTS, dan 20% dari tugas. Nah, untuk UAS dan UTS ini berdasarkan dari tugas. Jadi kalau teman-teman sudah mengerjakan tugas dengan baik, insya Allah untuk UAS dan UTS akan mudah mengerjakannya. Baik, kurang lebih seperti itu pengantar dari mata kuliah ini. Nah, di bahasan pertama pada perkuliahan ini kita akan membahas tentang fundamental suara. Di mana pada fundamental suara ini terdapat articulatory phonetics, speed production, dan speed classification yang akan membahas tentang proses pembacaan sinyal suara, analisis sinyal suara, penelitian menggunakan data suara terkait dengan klasifikasi, filtering, penggabungan, dan pengenalan. Nah, untuk berikutnya dalam proses pembelajaran sinyal suara ini kita masuk ke kata pengantar atau ke materi pengantar, di mana pada perkuliahan ini akan mengadopsi beberapa ilmu pengetahuan yang lain, yaitu diantaranya adalah pemrosesan sinyal digital, pengenalan pola, bahasa alami, linguistik, dan statistik terpadu, atau kita biasanya sering mendengar probabilitas probabilitas statistik atau pemodelan simulasi. Nah, ada kaitannya ke sana. Nah, langsung kita masuk ke materi ya, di mana pada pembahasan pertama ini kita coba mengenal suara kita. Ya. Menurut kalian, apakah suara itu? Dan bagaimana suara dapat didengar oleh telinga manusia? Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari suara yang diterima oleh perangkat penerima. Jadi perangkat penerima itu kalau kita umumnya telinga ya, telinga kita. Kalau di perangkat sinyal digital itu ada mikrofon. Nah, seperti itu. Sebenarnya bagaimana sih suara itu diterima? Begitu ya. Kalau kita berbicara suara, sesuatu yang tidak nampak tapi bisa dirasakan atau didengarkan. Nah, kalau memang seperti itu, bagaimana kita mengetahui ada suara di sekitar kita? Selain kita bisa mendengar, dan yang satunya lagi yang umum kita ketahui, yaitu apabila suara menyentuh suatu objek, dia akan membuat objek tersebut bergetar kalau dia objeknya bentuk objek fisik. Nah, seperti itu. Jadi, sebenarnya suara itu adalah getaran. Makanya sehingga sebenarnya getaran-getaran itu apabila disinyal digital kan, getaran-getaran tersebut memiliki sebuah pola. Nah, pola-pola itu ialah yang akan dikelola atau diproses untuk mendapatkan suatu pengetahuan dari pola yang diterima.
Nah, contoh di sini ada sebuah sinyal analog begitu ya. Jadi kalau kita mengucapkan sebuah kata, di sini katanya adalah salt case. Nah, seperti ini. Apabila kita jabarkan kata-kata tersebut dalam bentuk gelombang analog seperti yang berwarna biru. Urutannya dari yang pojok atas sebelah kiri ya, yang on 0 ini adalah urutan pertamanya dan akhirnya adalah pojok kanan bawah yang 0,12. Nah, di sini. Jadi suara ini cukup panjang di mana apabila dia dijabarkan dia ketika di pengucapan kata pertama atau SH, nah di sini SH, nah nah kata SH ini adalah memiliki pola seperti ini. Kalau soul, soul, nah seperti ini U-nya ini memiliki pola seperti ini. D, soul, wi, WI ya, bukan WEY ya, atau bukan WE saja, bukan W gitu, bukan tapi W. Nah, itu membentuk pola seperti ini. Lalu C atau CH, chase. Nah, di sini dia membentuk kata seperti ini. Lalu EY dan S. Nah, kalau sekilas kita melihat pola yang dihasilkan dari pengucapan ini berbeda-beda. Tentu saja kalau kita menggunakan data training dengan pengucapan yang sama, dia akan memiliki pola yang tidak jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, pengenalan pola itulah yang akan dijadikan sebagai kunci utama dalam mata kuliah pemrosesan sinyal suara. Nah, pada pemrosesan speech chain itu adalah sebuah algoritma klasik untuk cara paling mudah mengenali suara adalah dimulai dari pesan formulasi pesan, ada language code, ada neuromuscular control, ada vocal track system, transmission channel, spectrum analysis, ada fitur extraction, phoneme word sentence, nah lalu semantik. Nah, di mana urutan-urutan inilah yang umum digunakan dalam sebuah proses pengenalan suara. Sampai suara itu biasanya dalam bentuk phoneme word atau sentence dalam kategori language transliteration. Nah, seperti ini. Jadi, bagaimana sih suara ini dapat memunculkan sebuah teks? Nah, itulah yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Begitu, tentu kalau sudah menjadi teks itu akan lebih mudah untuk dikelola. Bisa dijadikan IoT, bisa dijadikan machine learning atau artificial intelligence. Nah, begitu ya. Jadi teman-teman, mata kuliah ini akan kemana begitu. Jadi semoga teman-teman mendapatkan gambaran. Nah, kalau kita lihat suara, apabila menggunakan simbol Latin atau alfabet terdapat 26 simbol dengan rata-rata penggunaan 32 simbol. Apabila dilakukan penambahan dengan karakter sederhana atau setara, itu adalah dengan penambahan karakter sederhana atau setara. Maksudnya di sini adalah spasi, koma, titik. Nah, seperti itu. Jadi sekitar 32 simbol. Nah, 32 itu sama dengan 2 pangkat 5 simbol. Nah, suara manusia pada umumnya mengucapkan rata-rata 10 simbol per detik. Jadi, kalau kita bilang matur suksma kayak gitu ya, atau kita ucapkan assalamualaikum. Nah, itu ketika kita mengucapkan itu sebuah penelitian menyebutkan bahwa dia kurang lebih sekitar 10 simbol per detik. Jadi, kalau di sini teman-teman bisa mengklasifikasikan bahwa suara itu dalam satu detik itu umumnya terdapat 10 simbol. Maka didapatkan sebuah asumsi bahwa informasi dasar dari sebuah pesan teks adalah 50 bps atau 5 bit pada setiap simbol yang dikalikan dengan 10 simbol per detik. Nah, seperti itu. Jadi, ada pengalian 50 bps atau 5 bit pada setiap simbol dikalikan 10 simbol per detik. Jadi, dia akan memiliki 50 ya. 50 bps ini yang berasal dari pengalian ini. Berikutnya adalah namun apabila dilakukan representasi teks diubah menjadi fonem dan penanda prosodi seperti nada dan tekanan, informasi-informasi kecepatan diperkirakan meningkat dengan faktor 4 menjadi 200 bps atau setara 64,2 pangkat 6 atau 6 bit per phonemes. Nah, begitu. Lalu dalam pengucapan salt with cheese ya. Nah, cheese ya, bukan cheese. Nah, ini terdapat 8 fonem. Yang mana sajakah fonem tersebut? Jadi kalau tadi kita berbicara fonem, fonem itu apa sih sebenarnya? Nah, contoh kata rich. Nah, ini berasal dari 3 buah fonem. Lalu bagaimana salt with cheese ini dipisahkan? Nah, 8 fonem ini seperti yang disebutkan di awal tadi. Jadi, kenapa dia SH, O? Nah, seperti itu. Kenapa dia dipisah-pisah seperti itu adalah proses pemisahan fonem atau cara pengucapan. Gitu ya. Nah, berikutnya pada gambar 1 terdapat 8 fonem dalam 600 milisecond.
Nah, di mana hal ini fonem dapat mempengaruhi jumlah bit dalam satu detik, yaitu informasi yang dikandung dengan estimasi 8 kali 6 atau 0,6 sama dengan 80 bit per second. Jadi sebuah fonem itu dia memiliki jumlah bit sebanyak 80 bit per second. Terus tentu saja hal ini dapat berubah-ubah tergantung dengan penambahan atau bisa mencapai penambahan 100 bit per second dalam sebuah informasi suara. Nah, berikutnya adalah kesimpulan suara, data suara. Dikatakan di sini beberapa pernyataan sebelumnya telah dapat memberikan asumsi bahwa dalam 600 milisecond atau di bawah 1 detik, ucapan manusia dapat lebih dari 80 bps, sehingga apabila data tersebut berdurasi 1 menit atau 1 jam dan sebagainya, sehingga pada sebuah analisa suara didapatkan perkiraan dalam sebuah pidato terdapat 64.000 bps sampai dengan 700.000 bps. Nah, seperti itu. Jadi kalau suaranya cuma 1 detik itu wajar ya, mudah untuk mengelolanya. Nah, masalahnya kalau suaranya itu dalam teks pidato yang 1 jam seperti itu, atau seperti perkuliahan kita ini, berapa banyak bit yang harus dikelola? Nah, rata-ratanya adalah dari 64.000 sampai 700.000 bps. Sebelum kita masuk terlalu jauh pada materi ini, pemrosesan sinyal suara 2021, kita dapat membayangkan betapa cerdasnya otak manusia dapat mampu dengan mudah mengelola suara yang diterima. Begitu ya, sebuah mata kuliah di mana perkuliahan adalah sebuah mata kuliah yang akan menjelaskan bagaimana suara diproses, dianalisa, dan dikenali. Di sini ada link yang bisa ditonton begitu ya. Silahkan diklik untuk linknya. Ini adalah sebuah implementasi pemrosesan sinyal suara. Lalu berikutnya bagaimana suara diproses. Nah, kalau dikatakan di sini konversi suara dari gelombang akustik menjadi gelombang spektral yang ke dalam merubah fitur spektral menjadi suatu set fitur suara pada transduksi syaraf, lalu konversi fitur suara ke dalam rangkaian fonem, kata atau kalimat yang terkait dengan pesan yang termasuk dalam bahasa, lalu konversi fonem atau kalimat menjadi makna pesan dasar agar dapat merespon atau mengambil tindakan yang tepat. Jadi di sini adalah sebuah tahapan-tahapan suara tersebut dapat dikelola oleh otak manusia. Lalu aplikasi sinyal digital dalam perosesan suara itu dia bekerja dengan mengubah gelombang akustik menjadi angka. Kebanyakan konverter analog to digital yaitu beroperasi pada pengambilan sampel pada tingkat yang sangat tinggi dengan mempertahankan filter jauh rendah tingkat dengan set cut off. Nah, seperti itu. Jadi sistemnya dipotong untuk mempertahankan bandwidth yang ditentukan. Kemudian mengurangi kecepatan dan pengambilan sampel pada kecepatan pengambilan sampel yang diinginkan. Nah, berikutnya ada speech coding ya. Saya izin matikan kamera dulu. Baik, untuk speech coding pada bagian ini sentralisasi presentasi digital terlihat jelas karena tujuannya adalah untuk mengkompresi representasi bentuk gelombang digital ke dalam representasi bitrate yang lebih rendah. Jadi speech signal itu dari analog to digital converter, lalu dilakukan sampling, analisis atau encoding data di mana channel or medium data ini dilakukan sintesis atau decoding dan sampel diterima oleh converter. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah proses sebuah kegiatan speech coding. Nah, untuk cara kerja analog to digital atau digital to analog. Jadi, bagaimana suara ini bisa diterima oleh penerima dan dikeluarkan oleh output seperti speaker. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana suara ini bisa dimunculkan yaitu yang pertama adalah pada gambar yang di sebelah ini di mana kita memiliki speed signal itu masuk dengan kode XC dalam kurung T. Lalu analog to digital converter menjadi sebuah sampel lalu melakukan analisis encoding, data masuk ke channel medium, lalu ada sintesis decoding dan berubah menjadi digital to analog converter, lalu menjadi sebuah sinyal yang menjadi sebuah sinyal yang terdekode ya begitu ya. Jadi pada gambar ini menjelaskan sebuah proses decoding dan encoding compression data pada sebuah sinyal suara. Berubah sinyal analog X subscript C dalam kurung T menjadi representasi di bentuk gelombang sampel X di dalam N begitu ya. Sinyal X N yang diterima dikodekan oleh algoritma komputasi digital untuk menghasilkan
sinyal baru atau YN yang dapat ditransmisikan melalui saluran komunikasi digital atau disimpan dalam media penyimpanan digital. Nah, seperti itu. Jadi, suara ini selain bisa di-outputkan, dia juga bisa disimpan dalam bentuk penyimpanan digital. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, kurang lebih penjelasan tentang suara akan seperti itu. Kita akan coba lihatkan contohnya ya untuk pemeriksaan sinyal suara di sini. Semoga dapat muncul. Oke, sepertinya sedang bermasalah, jadi mungkin akunnya sudah dihapus ya. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk pemrosesan sinyal suara dapat dilanjutkan lagi setelah pengenalan analog to digital dan digital to analog. Kita membahas tentang kegunaan pengolahan sinyal suara, di mana penerapan suara di sini adalah membangun aplikasi narrowband atau broadband, telepon kabel pita sempit atau pita lebar, komunikasi seluler, VoIP, Voice over Internet Protocol, yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi real time. Suara yang aman untuk privasi dan saluran komunikasi jalur sangat sempit seperti aplikasi medan perang dan menggunakan radio frekuensi tinggi. Jadi, ya, kalau di pemeriksaan sinyal suara itu yang umum dulu itu dikatakan narrowband dan broadband. Nah, kalau kita umumkan sekarang ini dia sudah memasuki era VoIP ya, Voice over Internet Protocol. Jadi, bagaimana suara ini itu bisa dikirimkan melalui media internet. Begitu. Lalu di pembahasan ini kita akan melanjutkan pembahasan ke text to speech synthesis, atau berikutnya adalah speech recognition and other pattern matching problem dan other speech application. Nah, untuk text to speech synthesis, konsep ini bermula dari keinginan para peneliti untuk membuat sebuah sistem yang dapat memproduksi suara sendiri melalui inputan sebuah teks digital. Jadi harapannya di sini ketika kita menginputkan teks itu dia bisa membuat sebuah suara sendiri begitu ya. Karena kalau kita anggap aja kita mempunyai sebuah kata gitu ya. Contoh di kata di sini contohnya kita ambil konsep gitu ya. Kalau kita kumpulkan K O N S E P itu tidak bisa langsung dibaca konsep, tapi K O N S E P. Teman-teman paham ya maksudnya ya. Jadi untuk kata konsep ini dalam pengucapannya harus menjadi satu teks sebenarnya. KO lalu dibunuh dengan karakter N jadi kon, lalu sep ini dia terpisah jadi menjadi konsep. Nah, seperti itu. Jadi harapannya arah penelitian ini akan ke sana, jadi merubah teks yang agar dapat berbicara. Nah, untuk kegiatannya yaitu yang pertama di sini adalah teks itu harus melewati fase linguistic rules. Jadi bagaimana pengucapannya seperti itu. Lalu sintesis algoritma, lalu dari digital to analog. Dari digital to analog itu kita simpulkan bahwa dari bilangan biner menjadi gelombang atau getaran analog. Lalu dimunculkan dalam bentuk suara. Dalam inputan dari konsep ini adalah teks yang berasal dari email, pesan atau dokumen digital itu dapat membacakan. Label aturan linguistik memiliki tugas untuk merubah input teks teracak menjadi sekumpulan suara yang harus disintesis oleh mesin. Konversi dari teks menjadi suara melibatkan seperangkat aturan linguistik yang harus menentukan sekumpulan suara yang sesuai. Mungkin termasuk hal-hal seperti penekanan, jeda, kecepatan berbicara, dan lain-lain. Atau yang berikutnya, sistem dapat menghasilkan ungkapan kata-kata yang sesuai dengan maksud atau teks dalam bentuk suara alami yang dapat diterjemahkan. Nah, contohnya diklik di sini ya, apa perbedaannya terkait hal-hal tersebut. Hal ini lebih sulit dari hanya mencari kata-kata di dalamnya. Kamus mengucapkannya karena aturan linguistik harus menentukan cara pengucapan seperti kata pada kata ambigu singkatan seperti DR, dokter, or drive, ST, street, atau sarjana teknik. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada singkatan DR itu eh, sistem itu harus membaca DR ya, bukan der gitu ya. Jadi itu adalah sebuah permasalahan tersendiri dalam perubahan dari teks menjadi suara. Nah, untuk text to speech, yaitu setelah pelafalan teks yang dapat ditentukan dengan algoritma sintesis, adalah membuat urutan suara yang sesuai dan mewakili pesan teks dalam bentuk ucapan. Pada intinya, algoritma sintesis harus mensimulasikan aksi sistem saluran vokal dalam penciptaan bunyi dan penyusunan menjadi kalimat yang tepat.
Aplikasi pembacaan email atau sistem GPS pada mobil atau kamus translator atau pemberi informasi penerbangan dan lainnya itu adalah contoh dari text to speech yang sudah umum digunakan. Jadi kalau teman-teman menggunakan Google Maps gitu ya, atau tahu dia bisa menginformasikan kita harus belok kanan, belok kiri. Nah, seperti itu tuh udah diimplementasikan dari text to speech gitu ya. Lalu speed recognition and other pattern matching problem. Jadi di sini katakan kajian lain dalam bidang speed processing adalah pada konsentrasi pada bidang ekstraksi otomatis informasi dari sebuah sinyal suara. Jadi yang dikaji dalam kegiatan ini adalah pengenalan suara, ekstraksi pesan bicara, pengenalan pembicara, verifikasi pembicara. Ini adalah speed recognition. Jadi kalau dia masuk semisal klasifikasi emosi, nah itu bukan ke speed recognition ya. Tapi kalau recognition itu lebih ke pengenalan, ekstraksi pesan bicara, pengenalan pembicara, dan verifikasi pembicara. Nah, berikutnya ketika speech ini ingin dirubah menjadi simbol, itu memiliki urutan di mana sinyal analog itu dirubah menjadi digital converter, lalu dimasuk ke fitur analisis dan pattern matching untuk pencocokan pola yang dimaksud begitu. Pada blok pertama, sistem pencocokan pola berubah bentuk gelombang ucapan analog ke bentuk digital menggunakan konverter analog ke digital. Modul analisis fitur merubah sampel sinyal ucapan menjadi sekumpulan vektor fitur. Seringkali teknis analisis yang sama digunakan untuk mengkodekan ucapan juga dan digunakan untuk mendapatkan vektor fitur. Lalu pada bagian terakhir adalah proses pencocokan pola secara dinamis dengan menyajarkan kumpulan vektor fitur yang mewakili sinyal ucapan dengan rangkaian pola yang tersimpan dan digabungkan. Jadi gitu ya. Jadi ketika sudah dilakukan fitur analisis, nah di sana dijalankan pattern matching untuk melakukan pencocokan pola untuk mendapatkan teks yang dimaksud. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang articulatory phonetics, di mana articulatory phonetics adalah bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana suara manusia diproduksi. Contohnya di mana secara umum articulatory phonetics ini fokus pada bagaimana melakukan transformasi energi aerodinamis menjadi energi akustik gitu ya. Bagaimana pengucapan dua kalimat berikut S dan ES. Nah, kalau kita ucapkan ya jadi S dan S. Nah, S itu sebenarnya bukan S ya, tapi S. Kalau kita nggak pakai E itu dia hanya S. Nah, itu adalah S. Lalu kalau ES itu menjadi S. Nah, seperti itu. Nah, untuk sarannya teman-teman bisa mengunjungi video articulatory phonetics di link berikut, silahkan diklik. Lalu untuk penjelasannya secara teori dari realnya bagaimana sebuah teori itu degenerate, kita akan bahas satu persatu ya. Ya, di sini katakan articulatory phonetics. Tahukah Anda apa perbedaan huruf vokal dengan huruf konsonan dalam pelafalannya? Nah, jadi kalau huruf konsonan dihasilkan dari sebuah penyempitan suara. Kalau huruf vokal tidak berasal dari penyempitan suara. Jadi A, O, I, U, E. Nah, seperti itu dia tidak melakukan penyempitan suara. Tapi kalau kita mengucapkan huruf vokal K, T, B, R. Nah, seperti itu adalah penyempitan udara. Nah, jadi terdapat perbedaan. Tentu saja kalau kita harus memahami ini untuk melihat pola ucapan yang akan dikenali oleh sistem. Berikutnya adalah voicing atau suara. Suara dibedakan menjadi dua, yaitu voiceless sound dan voice sound. Voiceless sound di mana suara yang dihasilkan tanpa menggetarkan glotis. Nah, glotis ini yang ada di bawah nih. Jadi suara itu dibedakan menjadi dua ya. Seperti pengucapan S. Nah, kalau kita nyebutnya ES, S itu maka dia ada pergerakan di glotis. Tapi kalau kita hanya mengucapkan S, nah itu tidak menggetarkan glotis. Lalu voice sound adalah di mana suara yang dihasilkan dengan menggetarkan glotis. Ya, contoh huruf-huruf yang G, L. Nah, seperti itu. Ketika kita ucapkan dia memunculkan getaran pada bagian glotis. Lalu berikutnya adalah place of articulation, adalah bagaimana suara karakter diucapkan dengan mengucapkan constriction atau airflow, mengambil sebuah tempat fokus pada bagian bibir atas dan bawah. Nah, contoh beberapa ke place of articulation itu yang pertama adalah bilabial, ada labiodental, ada interdental, ada alveolar. Nah, ini adalah place of articulation dari yang menunjukkan dari mana suara-suara tersebut muncul. Nah,
Contoh untuk P, B, dan M itu ketika kita mengucapkan tanpa huruf vokal itu harusnya lalu meh. Nah, seperti itu tuh adalah huruf asli dari P, B, dan M. Lalu labiodental ini adalah mengucapkan dengan gigi atas upper teeth yaitu F gitu ya. Lalu V gitu ya. F atau V. Nah, seperti itu. Lalu ada interdental menggunakan lidah dan gigi atas ya teh gitu ya. Ini adalah interdental, deh, teh, deh. Nah, kalau alveolar ada T dan D. Ini sama agak mirip jadi teh, deh. Nah, seperti itu. Itu adalah lidah yang diletakkan pada langit-langit. Teh dan deh. Begitu. Berikutnya adalah place of articulation di mana di sini ada pengucapan palatal yaitu spell s, nah seperti itu. Lalu ada j, spell j, itu pakai y dan h. Atau spell yang ini ada s. Nah seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa di klik link yang ada di sistem. Nah untuk velar atau spell k itu jadi keh, g itu menjadi geh. Nah, menerapkan pangkal lidah dan langit-langit ini adalah place of articulation. Nanti teman-teman bisa mempelajari bagaimana suara tersebut di generate. Lalu ada manner of articulation adalah bagaimana suara dimunculkan dengan pendekatan dua anggota atau memproduksi suara untuk menghasilkan suara. Contoh kata stop, friaktif, affikatif, dan nasal. Nah, seperti ini bisa dicoba. Jadi dalam pengucapannya itu beda-beda ya. Jadi ada peh, teh, ke, beh, deh, ge. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana suara ini dimunculkan tanpa melibatkan huruf vokal. Nah, contoh di sini adalah penggunaan kata liquid, glit, atau tap butter. Nah, kalau untuk tap butter ini bisa dibaca butter atau butter. Nah, butter, butter atau butter. Nah, seperti itu. Jadi butter ini pengucapannya pun bisa berbeda. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah speech production and classification. Nah, untuk speech production di sini ketika suara ini dimunculkan gitu ya dan diterima oleh telinga manusia, kita menerima suara tersebut tidak hanya suara saja tapi juga terdapat noise-nya. Gitu. Dalam pengucapan sebuah kata soft berasal dari tiga buah sumber di mana sumber pertama adalah noisy, periodic, dan impulse. Ini ada jadi kalau dalam suara itu dia memiliki tiga kriteria yaitu dia memiliki noise, yang kedua berikutnya dia memiliki periodic, dan yang terakhir dia memiliki impulsif. Nah seperti itu. Jadi setiap suara itu pasti ada noise-nya dan ada waktunya dan ada tekanannya. Dimana kalau kita lihat di sini organ bicara dibedakan menjadi tiga: paru-paru, lung, dan laring, dan saluran suara vocal tract, di mana paru-paru yang bertindak sebagai power supply atau sumber daya yang bertugas memberikan aliran udara ke laring, yang selanjutnya digunakan sebagai memproduksi suara atau laring modulasi. Aliran suara dari paru-paru yang menyediakan sumber aliran udara seperti hembusan berkala atau aliran noisy pada grup organ telinga atau saluran vokal. Saluran vokal yang terdiri dari rongga mulut, hidung, dan faring yang bertugas memberikan warna pada aliran udara yang termodulasi. Jadi, ketika kita berbicara tentang suara itu tidak lepas dari beberapa anggota tubuh ya. Yang pertama itu ya kita ketahui ya itu adalah mulut, hidung, dan faring. Nah, seperti itu. Nanti ada pembantuan dari paru-paru juga untuk memunculkan suara itu. Nah, contoh di sini ada speed classification di mana klasifikasi suara atau ucapan dapat dibedakan dari berbagai perspektif seperti sifat sumber suara, periodik, dan berbisik atau implosif. Bentuk saluran vokal, bentuk gelombang domain waktu yang memberikan perubahan tekanan dengan waktu pada waktu keluaran bibir, atau karakteristik spektral yang bervariasi dari waktu yang diungkapkan melalui spektrogram. Nah, di sini kalau ada pengucapan dua buah suara, nah seperti ini. Jadi ketika dia dispektrogramkan, itu terlihat suara ini berbentuk pola seperti apa. Nah, berikutnya adalah contoh penelitian tentang suara. Jadi ada beberapa penelitian
Kalau kita sudah tahu suara itu diproduksinya seperti apa, kegunaannya untuk apa. Nah, ini adalah beberapa contoh penelitian terkait sinyal suara, yaitu dengan judul pengenalan suara paru-paru dengan MFCC sebagai ekstraksi ciri dan back propagation sebagai klasifikasi. Jadi untuk melihat suara paru-paru ini bagaimana sih, kalau di sini ketika dikatakan dia membahas tentang paru-paru itu adalah organ yang vital dan sering pernah akan mengalami gangguan, catatan bahkan kematian gitu ya. Apabila memiliki gangguan pada sistem pernafasan, maka di sini dia menggunakan sebuah metode MFCC sebagai ekstraksi ciri, back propagation sebagai klasifikasi suara paru-paru yang akan dihitung dengan koefisien cepstralnya menjadi ciri dari masing-masing suara untuk saja kendalanya dan menggunakan back propagation. Jadi untuk mengusulkan sebuah sistem untuk mengenali bahwa paru-paru ini mengalami kelainan atau tidak. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa melakukan chat melalui WA atau bertanya pada saat kelas. Nah, untuk praktek coding ya, tadi hanya setelah teori-teori tadi kita pelajari, yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana codingnya untuk pemrosesan sinyal suara. Nah, ini ada sebuah library yang khusus ya yang diinstal, yaitu Things DSP. Ini sebuah pengembang tentang pemrosesan sinyal. Nah, jadi dengan library ini kita akan lebih mudah untuk melakukan proses plotting gitu ya, karena suara ini sesuatu yang sangat kompleks gitu. Nah, yang pertama yang kita butuhkan adalah matplotlib, yang kedua adalah ThingDSP, di mana di sana kita memanggil fitur read wave ya untuk memunculkan bentuk pola dari sinyal suara kata mel 1. Nah, seperti ini. Ketika diplotkan dia akan muncul seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebelum saya akhiri, ada tugas yang teman-teman harus mengerjakan untuk memantau perkuliahan ini berlangsung baik atau tidaknya. Yang pertama untuk tugasnya adalah mengucapkan kata tampiasih gitu. Tampiasih ucapkan 20 kali, rekam melalui smartphone teman-teman, lalu disimpan filenya gitu ya. Nah, untuk generate-nya setelah filenya disimpan dirubah dulu. Kalau memang MP3 dirubah menjadi WAV. Nah, kalau memang nggak punya aplikasinya bisa download ya. Nama aplikasinya Sound Converter gitu ya. Nanti bisa di-download di sana. Nanti kalau sudah selesai, diupload di Google Drive. Nah, di sana diberikan nama. Contoh foldernya ini nama saya kan pria, saya tulis pria underscore ARN underscore 26. Saya memberikan umur 26 tahun untuk suara saya ini. Lalu tugas 2, buatlah subplot yang barusan kita lihat penjelasannya, dibuat plotnya serta munculkan hasilnya. Lalu tugas dikumpulkan dalam bentuk PDF. Gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu, referensinya ada di sini, nanti teman-teman bisa download untuk dibaca-baca lagi. Terima kasih telah menyaksikan perkuliahan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.